rasional. Beberapa minggu ini kita mendengar, bahkan mungkin kita saksikan di berbagai media, bahkan terlempar secara luas, secara vulgar di media sosial tentang perilaku beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Malaka yang kemarin dalam tanda petik sempat mengatakan menghibur diri. Sebagai manusia biasa, hal ini mungkin biasa-biasa saja, orang menghibur diri ketika orang lelah bekerja, lelah berpikir, lelah beraktivitas. Orang merefleksikan, merelaksasi diri di tengah penatnya tekanan akibat pandemi COVID. Itu dalam konteks sebagai manusia biasa. Tapi ketika ini kita letakkan dalam konteks seorang anggota DPR yang prestisenya dia dapat berdasarkan kepercayaan rakyat, ini menjadi tidak lumrah. Kenapa tidak lumrah? Karena di satu sisi dia adalah pelayan rakyat, dia harus berpikir soal rakyat, dia harus bekerja atau berbuat sesuatu untuk rakyat, dia harus ikut merasakan, berempati dengan penderitaan rakyat. Tapi dalam konteks yang kemarin terkesan dia tidak berbuat apa-apa. Seandainya sekalipun proses mereka menghibur diri kemarin tidak terekam, lalu tidak tereksplor keluar, mungkin ini menjadi biasa, menjadi hal yang lumrah, yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi dalam konteks sosial ini juga menjadi sangat tidak bagus secara moral. Mengapa? Karena ketika masyarakat saat ini mengalami tekanan yang sedemikian rupa akibat COVID pandemi, mereka dirumahkan, sejumlah kegiatan mereka dibatasi, lalu mereka berada pada pilihan keluar rumah terpapar, tetap di rumah lapar. Dalam kondisi serba tidak menentu ini, ada sebagian orang yang justru bergembira. Secara sosial ini sangat tidak pantas dan sangat tidak pas. Saya kemudian mencoba melihat apa yang dikatakan oleh saudara Hendrik Fahid, salah satu pimpinan DPR, yang menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di lembaga dewan tersebut. Yakni langkah-langkah itu pasti prosedural, bisa juga menimbulkan efek jera, tapi bagi saya harus ada sanksi yang tegas terkait ini. Minimal ini menjadi pembelajaran bahwa pandemi COVID ini menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah rakyat, tetapi juga masalah semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga DPR itu sendiri. Sahabat rasional, setelah proses apa yang dilakukan oleh anggota DPR ini viral, kemudian menuai begitu banyak hujatan, begitu banyak amarah, begitu banyak reaksi, 1 minggu ini kemudian setelah ada pernyataan dari pimpinan DPR, ini menjadi diam, menjadi tenang. Saya berharap proses ini tetap dikawal. Jangan sampai pernyataan pimpinan DPR kemarin kemudian menjadi sebuah pernyataan yang menutup semua persoalan. Mengapa saya mengkhawatirkan persoalan ini? Karena begini, bangsa ini adalah bangsa yang sangat permisif. Sangat permisif. Semua hal mudah dimaafkan. Kita lupa mengorek luka, kita lupa mengurai luka. Jadi semua hal kita maafkan, semua hal kita permisifkan. Akhirnya persoalan ini tenggelam dan hilang, dia muncul persoalan baru. Pembelajaran terhadap proses kemarin adalah pembelajaran sosial yang juga harus diberikan sanksi, bukan saja sanksi administratif dalam konteks kedudukan oknum anggota DPR dengan lembaganya, tapi juga harus ada sanksi sosial dari masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang diberikan kekuatan, diberikan jalan secara sosial, maka hak-hak sosial yang melekat padanya mengikuti apa yang dia dapatkan. Saya mau bilang begini, seseorang yang meniti karirnya dari nol dengan usahanya sendiri sampai pada tingkat tertentu, dia mendapatkan haknya berdasarkan apa yang dia peroleh, berdasarkan keringat yang dia keluarkan. Tapi ketika seseorang mendapatkan prestise, mendapatkan kedudukan, mendapat kepercayaan dari fasilitas-fasilitas tertentu, maka hak-haknya terhadap fasilitas-fasilitas itu harus melekat. Jadi mengklaim bahwa refleksi, relaksasi, hiburan adalah sebuah hak asasi manusia, benar pada konteks seseorang itu adalah orang biasa. Tapi ketika seseorang itu didudukan terhadap jabatannya,
didudukan terhadap institusi tertentu, maka ada hak-hak lain, ada kewajiban-kewajiban lain yang juga ikut melekat. Saudara rasional, terhadap kondisi pandemi COVID yang sekarang kita tidak tahu kapan berakhirnya, terus perubahan kebijakan yang begitu cepat, yang semuanya mengarah pada hal-hal yang sifatnya memberikan tekanan yang begitu kuat, bukan pada sektor ekonomi saja, terlebih pada kehidupan perekonomian masyarakat. Terhadap kondisi ini, semua orang harus bergerak bersama, harus menunjukkan empati bersama, menunjukkan rasa simpati bersama, menunjukkan kekuatan dan kemauan bersama, sehingga tidak ada pihak yang mengklaim dia dirugikan, tidak ada pihak yang mengklaim dia ditekan, tidak ada pihak yang mengklaim dia menderita, tapi semua merasa dirugikan, semua merasa ditekan, semua merasa menderita. Sehingga kita bergerak pada spirit yang sama, spirit sosial yang sama, untuk berempati bersama keluar dari persoalan ini. Sebagai media atau channel yang berusaha berdiri pada garis netral, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah ungkapan ekspresi berdasarkan fakta sosial yang terjadi, yang juga saya kaitkan dengan peranata-peranata sosial yang benar dan berlaku di dalam masyarakat. Oke sahabat rasional, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol lonceng.